Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sejarah mengenai suku bangsa Goth. Tujuan saya menyampaikan sejarah ini adalah untuk menambah wawasan kita semua agar kita dapat mengetahui hal-hal yang berkaitan mengenai sejarah-sejarah di masa lalu. Nah, bagaimana kisahnya? Marilah kita simak penjelasan berikut ini. Asal-usul suku Goth di Eropa masih merupakan misteri. Tidak ada catatan sejarah yang meyakinkan tentang mereka sebelum kontak pertama mereka dengan Kekaisaran Romawi. Suku Goth berbeda dengan seni Gotik. Suku Goth ini muncul dan menimbulkan kekacauan pada Kekaisaran Romawi dan berperan besar pada runtuhnya Romawi Barat. Salah satu teori dari sejarawan menyebutkan bahwa orang ini adalah rumpun suku Germanik yang dipengaruhi oleh tetangga nomaden mereka di stepa Eurasia. Jordanes, seorang birokrat dari Romawi Timur, berpendapat demikian. Sekarang dari Pulau Skanza, seperti dari sarang atau rahim bangsa-bangsa, orang-orang Goth dikatakan telah muncul sejak lama di bawah raja mereka yang dinamakan Beric. Begitu mereka turun dari kapal mereka dan menginjakkan kaki di tanah, mereka langsung memberi nama mereka di tempat itu. Dan bahkan hari ini dikatakan dan disebut sebagai Gothic Skansen. Dalam kasus ini, Skanza mungkin adalah sebuah daerah di Skandinavia, sedangkan situs Gothic Skansen adalah berada di Polandia. Hipotesis ini diperkuat oleh penemuan arkeologi, seperti lebih dari 3.000 makam Goth yang berada di Pomerania, yaitu di Polandia. Dugaan yang lain menyebut asal-usul Goth ini di suatu daerah di utara Laut Hitam. Namun aliran pemikiran lain di kalangan akademisi membantah klaim tersebut berdasarkan ketidaktepatan catatan Jordanes, dan tampaknya menyampurkan sejarah orang-orang Getai dan orang-orang Goth. Beberapa sejarawan juga berpendapat bahwa bukti arkeologis dicocok-cocokkan dengan catatan Jordanes. Jadi pada intinya, bangsa Goth ini dapat disebut sebagai salah satu suku Germanik Timur kuno, dan asal-usul mereka masih bisa diperdebatkan di kalangan akademik. Nah, jika dikelompokkan, faktor yang digunakan adalah lokasi geografis mereka dan budaya terdekat daripada tradisi suku yang melekat seperti gaya bertarung, pakaian, dan peralatan. Salah satunya adalah Visigoth, yang merupakan salah satu cabang dari Goth dan sering hidup berbaur dengan Alan, kemudian Sarmatia, Taifals, Hun, dan bahkan Romawi. Sebagai contoh seperti dicatat oleh sejarawan Simon McDowell, Goth yang tinggal di hamparan dekat stepa Eurasia memiliki kecenderungan untuk berperang dengan kavaleri, berbeda dengan sepupu barat mereka yang bergabung dalam pasukan Romawi. Bangsa Goth juga mempunyai salah satu raja yang bernama Alaric, atau yang biasa disebut sebagai Alaric the Goth. Raja Alaric ini dilahirkan pada 370 Masehi, yaitu di Pulau Peesu, di muara Sungai Danube yang sekarang menjadi Rumania. Alaric ini merupakan seorang bangsawan yang sempat memimpin pasukan Gotik Jerman dalam tentara Romawi. Ia membantu mengalahkan pemberontak Kaisar Eugenius yang merebut kekuasaan pada tahun 394. Alaric kemudian meninggalkan pasukannya setelah kematian Kaisar Theodosius
dan diangkat sebagai pemimpin suku di Visigoth. Nah, kemudian pada tahun 390, Alaric ini memerintahkan pasukannya untuk menyerang Kekaisaran Romawi Timur yang berpusat di Konstantinopel. Karena masyarakat mengeluh tidak diberikan subsidi seperti yang dijanjikan oleh pemerintah. Nah, perlawanan suku Visigoth tersebut dapat dihentikan oleh pasukan Romawi di bawah pimpinan Flavius Stilicho. Selama 5 tahun kemudian, Alaric bergerak ke selatan menuju Yunani dengan maksud menguasai wilayah tersebut. Alaric dan pasukannya berhasil menjatuhkan beberapa kota, seperti Korintus, Megara, Argos, dan Sparta. Kekejaman yang dilakukan oleh suku Visigoth baru berhenti setelah Arcadius dari Kekaisaran Timur memberikan sejumlah harta kepada Alaric. Arcadius pun memberikan hadiah berupa jabatan gubernur Illyricum kepada Alaric sebagai jaminan agar Visigoth menghentikan penyerangannya. Nah, Alaric lalu mengalihkan perhatiannya kepada Kekaisaran Barat dan mencoba untuk menyerang Italia. Namun upayanya tersebut dihalangi oleh Stilicho dan pasukan Romawi. Sehingga ketika itu, Visigoth pun berhasil dikalahkan dalam serangkaian perang di Politeia, yaitu pada tahun 402, dan memaksakannya untuk mundur dari wilayah semenanjung Italia. Nah, kegagalan juga harus diterima oleh Alaric kala melakukan serangan untuk yang kedua kalinya. Sehingga akhirnya Alaric melakukan perjanjian damai dengan Stilicho. Pada Agustus tahun 408, Kaisar Honorius mengeksekusi Stilicho karena kesalahan yang dibuatnya. Alaric lalu memanfaatkan hal itu untuk mengepung Roma, sambil meminta tambahan subsidi bagi suku Visigoth. Nah, tindakannya itu berhasil membuat gentar penduduk Roma hingga akhirnya Senat menyetujui permintaan Alaric. Tindakan Alaric semakin mempengaruhi pemerintahan Roma setelah ia melakukan pengepungan pada tahun 409. Kali ini, Alaric berencana untuk menurunkan tahta Honorius dan mengajukan Attalus sebagai kaisar. Nah, Alaric ini kemudian ditunjuk sebagai panglima tertinggi pasukan Roma setelah Attalus menjadi kaisar. Kemudian pada musim panas tahun 410, Alaric bersama dengan kaumnya kembali mengepung Roma untuk ketiga kalinya. Alaric mencoba untuk menurunkan Attalus sebagai kaisar. Para sekutu Alaric yang berada di dalam kota Roma melakukan pemberontakan dan mencoba untuk membuka pintu gerbang agar pasukan Visigoth dapat dengan mudah menduduki kota tersebut. Kota Roma yang kokoh yang selama 800 tahun berhasil bertahan dari bangsa asing, akhirnya harus tunduk di bawah kekuasaan bangsa Visigoth. Nah, ambisi Alaric untuk memperluas pengaruh kaum Visigoth semakin besar. Ia pun merencanakan penyerangan ke wilayah Sisilia dan Afrika Selatan setelah selesai dengan kota Roma. Akan tetapi, dalam perjalanannya memenuhi ambisinya tersebut, Alaric harus merenggang nyawa setelah armada lautnya dihantam oleh badai yang sangat besar. Sehingga ketika itu Alaric meninggal dalam peristiwa tersebut. Legenda mengatakan bahwasanya jenazah Alaric dimakamkan di sebuah tempat rahasia di sungai Busento. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah Perang Goth. Perang Goth adalah peperangan yang berlangsung di Italia dan wilayah-wilayah di sekitarnya, seperti Dalmatia, Sardinia, Sisilia, dan Korsika, yang dimulai pada tahun 535 sampai tahun 554. Yang mempertemukan antara pasukan Kekaisaran Romawi Timur dengan pasukan Kerajaan Ostrogoth. Nah, secara umum perang ini dibagi menjadi dua fase. Fase yang pertama yaitu terjadi antara tahun 535 hingga tahun 540, berakhir dengan jatuhnya Ravenna dan menaklukkan Italia oleh pasukan Bizantium. Kemudian fase yang kedua yang terjadi antara tahun 541 hingga tahun 553 berciri perlawanan bangsa Goth yang dikobarkan kembali oleh Totila. Perlawanan tersebut baru ditundukkan setelah peperangan panjang yang dilancarkan oleh Narses, yang juga berhasil menggagalkan invasi Franka Alamanni pada tahun 554. Kendati demikian, kota-kota di Italia Utara masih melanjutkan perlawanan sampai awal tahun 560-an. Nah, perang ini diawali oleh ambisi Kaisar Justinianus.
untuk merebut kembali provinsi-provinsi wilayah Kekaisaran Romawi Barat yang lepas akibat invasi suku-suku barbar pada awal abad sebelumnya. Nah, durasi peperangan yang cukup lama mengakibatkan kehancuran Italia dan penurunan populasi Italia dari 7 juta jiwa menjadi 2,5 juta jiwa sebagai akibat dari peperangan. Akibat dari peperangan ini juga terjadi kelaparan dan wabah penyakit. Selain itu, kekayaan Kekaisaran Bizantium juga berkurang. Akibatnya, Bizantium tidak dapat bertahan dari serbuan bangsa Lombardia pada tahun 568 yang mengakibatkan lepasnya sebagian besar daerah Italia. Nah, demikianlah sejarah singkat mengenai bangsa Goth yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan dapat menambah wawasan kita semua, karena tujuan saya menyampaikan sejarah ini adalah untuk menambah wawasan kita semua. Akhirul kalam, wallahu a'lam bishawab, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.